Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan kami sudah terhubung dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu Komjen Pol Boy Raffi Amar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Boy. Selamat sore. Ya, Pak, bisa dicatatkan secara langsung sikap resmi BNPT mengenai insiden yang terjadi di Makassar siang hari tadi? Ya, terima kasih. Tentunya sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, tentunya kita sangat mengutuk dan sangat menyesalkan aksi kekerasan seperti ini terjadi kembali. Dan tentunya kita bersama dengan aparat penegak hukum akan mengusut secara tuntas untuk memastikan seluruh yang terkait dengan jaringan terorisme ini dapat diungkap, dapat diproses secara hukum dengan seadil-adilnya. Baik, Pak Boy, berdasarkan koordinasi dengan pihak kepolisian, hasil pemeriksaan sementara, apakah sudah diketahui jaringan terorisme yang beraksi di Gereja Katedral Makassar? Ya, gambarannya sudah ada. Jadi seluruh proses pemeriksaan hari ini, termasuk proses olah TKP, melakukan identifikasi terhadap dua yang diduga sebagai pelaku, ini masih berjalan karena setelah pelaku teridentifikasi tentunya nanti akan semakin memudahkan dalam proses profiling yang dilaksanakan. Oleh karena itu kita menunggu beberapa saat ya, dan gambaran arahnya kemana nantinya akan semakin jelas. Pada saat yang tepat nanti pasti akan disampaikan kepada masyarakat. Betulkah para terduga pelaku masih termasuk jaringan teroris JAD? Jadi hari ini tentu belum secara resmi ya dapat disampaikan. Jadi ada beberapa kelompok yang memang terafiliasi dengan jaringan teroris dalam negeri yang merupakan dari sel-sel jaringan teroris global. Jadi sekali lagi setelah ada pemeriksaan yang lebih komprehensif nanti kita akan sampaikan bersama dengan aparat penegak hukum jaringan mana, mereka dari mana, dan apa yang menjadi motif mereka, tentunya bagian yang dapat kita sampaikan ke masyarakat ya. Terpenting hari ini adalah masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan kemudian memberikan support sepenuhnya kepada aparat untuk bekerja, dan tentunya juga seraya apabila ada informasi-informasi penting terkait dengan peristiwa ini dapat disampaikan kepada pihak kepolisian dalam hal ini atau melalui aparat pemerintah daerah yang ada. Baik, sebelumnya polisi dan Densus 88 telah menangkap sejumlah terduga teroris di berbagai daerah dan juga kemarin sempat ada penyitaan 500 kotak amal di Sumatera Utara. Apakah artinya ini aksi hari ini sudah terdeteksi dan ada kaitannya dengan penangkapan-penangkapan sebelumnya dalam waktu dekat beberapa waktu lalu? Ya, apakah ini memiliki korelasi dengan sejumlah tersangka yang ditangkap di Sulawesi Selatan? Tentu nanti perlu pendalaman lebih lanjut dulu dari hasil pemeriksaannya. Tetapi tentu kita dengan berdasarkan dari olah TKP, berdasarkan dari proses pemeriksaan secara laboratoris terkait bahan peledak yang digunakan, kemudian juga hasil identifikasi terhadap pelaku, kami berkeyakinan itu akan mampu menjawab pertanyaan tadi, termasuk korelasi dengan beberapa jaringan yang telah tertangkap lebih dulu, karena pada dasarnya upaya-upaya penangkapan di waktu-waktu sebelumnya itu adalah sebenarnya bagian dari upaya pencegahan kita agar rencana-rencana mereka tidak berhasil dilaksanakan. Karena pada umumnya yang berhasil ditangkap itu adalah terkait kegiatan-kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan aksi teror. Pak Boy, tidak sedikit juga sebetulnya yang bertanya dengan adanya insiden seperti ini, di mana dan bagaimana fungsi koordinasi antara Badan Intelijen Negara dan BNPT yang seharusnya bisa mencegah, menangkal serangan-serangan serupa? Kondisi penetrasi dari jaringan terorisme ini adalah bersifat juga pengaruh dari propaganda global. Ya.
Jadi ini dinamika yang mempengaruhi dari sebagian kecil sebenarnya dari kelompok-kelompok masyarakat kita yang lama ini juga terus dilakukan kontra radikalisasi, demikian juga upaya-upaya membangun kesiapan masyarakat di dalam membantu dalam pencegahan dini. Namun demikian tentunya karena memang tidak semua dapat terdeteksi dengan baik, maka memang perlu adanya sebuah sinergi dari masyarakat. Makanya dalam upaya pencegahan yang kita sampaikan kepada masyarakat, peran serta masyarakat untuk mendeteksi adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan perencanaan seperti ini, maksud kami terkait peristiwa yang terjadi tadi pagi hari, tentu sangat mungkin informasi itu juga diketahui oleh masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat inilah yang sebenarnya akan semakin menguatkan. Ya, mohon maaf saya Jadi potong, Pak Boy. upaya pencegahan ini tentu tidak hanya bertumpu kepada aparat negara saja, Iya. tetapi secara sinergi, berkolaborasi antara unsur pemerintah dan masyarakat untuk menepis pengaruh-pengaruh paham radikal intoleran ini bisa kita maksimalkan ya. Demikian ya. Ya, bagaimana kemudian menanggapi kritik bahwa aparat-aparat yang dimaksud tadi kecolongan untuk mengantisipasi serangan ini, Pak? Ya kata kecolongan mungkin tidak tepat ya, karena pengaruh ini termasuk begitu masif kepada bagian masyarakat tertentu, dan tentunya setiap niat jahat yang diketahui atau yang dimiliki oleh sebagian masyarakat kita pada tataran niat itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk mendeteksi. Sedangkan mereka kan selalu mencari kesempatan, mencari peluang. Jadi tidak serta-merta setiap niat jahat itu petugas langsung bisa mengetahui dan mengantisipasi. Karena niat jahat itu kan ada dalam pikiran dan hati para pelakunya itu, yang tentunya ini juga memerlukan kepekaan dari semua pihak masyarakat dan aparatur negara tentunya. Baik, Pak Boy, salah satu terduga pelaku berjenis kelamin perempuan. Ini artinya masih ada keluarga-keluarga yang terpapar terorisme. Sejauh ini seperti apa upaya deradikalisme yang dilakukan pemerintah untuk memberantas terorisme di Indonesia? Program deradikalisasi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Itu juga dilakukan ketika proses masa penangkapan dari seorang tersangka, kemudian masa penghukuman. Negara ini kita harus terus meyakinkan kepada semua pihak bahwa ideologi negara kita yang berdasarkan Pancasila adalah sesuatu yang terbaik untuk menyikapi pengaruh-pengaruh paham radikal terorisme global. Baik, terima kasih waktu Anda bergabung bersama kami, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Raffi Amar sudah bersama kami.